Tahukah Anda bahwa oatmeal harian Anda mungkin diam-diam merusak jantungan Anda tergantung pada apa yang Anda campurkan? Ini adalah kebenaran yang sulit untuk didengar, terutama jika Anda adalah seseorang yang berusaha membuat pilihan lebih sehat seiring bertambahnya usia. Oatmeal memiliki reputasi baik, dan untuk alasan yang bagus. Sendiri, oatmeal lembut untuk perut, penuh dengan serat larut, dan bagus untuk mengelola kolesterol dan gula darah. Namun, inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Begitu Anda mulai menambahkan topping atau campuran yang salah, banyak di antaranya dipasarkan sebagai sehat. Mangkuk yang sama bisa berubah menjadi bom gula, pemicu stres metabolik, atau bahkan ancaman jangka panjang bagi organ Anda. Setelah usia 60, tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap lonjakan gula darah, aditif, dan lemak tertentu. Pencernaan Anda melambat, respons insulin Anda berubah, dan hati serta ginjal Anda bekerja lebih keras untuk menyaring apa yang dulu bisa mereka tangani dengan mudah. Apa yang Anda masukkan ke dalam oatmeal Anda bisa membantu tubuh Anda, atau diam-diam membebaninya. Dan yang menakutkan adalah kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahan mana yang menyebabkan kerusakan. Dalam video ini, kami akan melihat 7 makanan yang sering ditambahkan ke oatmeal oleh orang dewasa yang lebih tua, dan mengapa masing-masing bisa jauh lebih berbahaya daripada manfaatnya. Beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda. Yang lain mungkin telah Anda percayai selama bertahun-tahun, tetapi di akhir video ini, Anda akan tahu persis apa yang harus dihindari dan bagaimana memastikan oatmeal Anda tetap menjadi makanan sehat seperti yang Anda inginkan. Tetaplah bersama kami sampai akhir karena hanya dengan menghilangkan 1 atau 2 dari ini dari rutinitas Anda bisa berarti energi yang lebih baik, gula darah yang lebih stabil, dan bahkan perlindungan untuk hati, ginjal, dan jantung Anda. Sarapan Anda seharusnya tidak pernah bekerja melawan Anda, terutama ketika itu adalah sesuatu yang Anda makan setiap hari. Nomor 1. Gula merah yang menekan respons insulin Anda. Gula merah mungkin terlihat sedikit lebih alami daripada gula putih, tetapi bagi tubuh Anda, terutama setelah usia 60, semuanya diproses dengan cara yang sama. Dan ketika Anda menyendokkannya ke dalam oatmeal pagi Anda tidak hanya membuat makanan Anda lebih manis. Anda memicu lonjakan gula darah yang tajam yang bisa membuat Anda merasa lelah, kabur, dan bahkan lebih lapar sejam kemudian. Lebih buruk lagi, seiring waktu, lonjakan berulang ini melemahkan respons insulin Anda dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2, bahkan pada orang yang berpikir mereka makan sehat. Itu karena seiring bertambahnya usia, pankreas menghasilkan lebih sedikit insulin, dan tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin yang dihasilkan. Ketika Anda menambahkan gula yang cepat diserap seperti yang ditemukan dalam gula merah, itu seperti menuangkan bensin ke api. Gula darah Anda melonjak, lalu anjlok. Dan seiring waktu, pola ini menyebabkan lebih banyak lemak perut, lebih banyak peradangan, dan lebih banyak kerusakan pada pembuluh darah Anda. Saya ingat seorang wanita bernama Janet, 67 tahun, yang bersumpah dengan sarapan sehatnya berupa oatmeal dengan sedikit gula merah dan susu skim. Dia tidak bisa memahami mengapa dia selalu membutuhkan tidur siang pada pukul 10.30. Setelah meninjau pola makannya bersama dokter, dia menghilangkan gula tambahan, dan dalam seminggu, energi paginya menjadi stabil. Saya tidak berpikir itu gula, katanya kepada saya. Hanya 1 sendok, tapi itu cukup untuk memicu segalanya. Gula merah juga tidak datang sendirian. Ini sering membawa keinginan untuk makan lebih banyak hal manis di kemudian hari. Itu karena gula memicu dopamin, bahan kimia kesenangan otak, dan ketika itu memudar, Anda merasa lesu dan mencari dorongan lain. Ini bukan tentang kemauan. Ini tentang kimia. Jika Anda masih ingin sedikit rasa manis dalam oatmeal Anda, pertimbangkan beberapa irisan pisang atau sedikit kayu manis dan vanila sebagai gantinya. Ini menawarkan rasa alami yang lembut, tanpa membuat gula darah Anda berputar-putar. Kuncinya bukan untuk takut pada rasa manis, tetapi untuk berhenti membanjiri tubuh Anda dengan jenis yang cepat terbakar dan meninggalkan kerusakan. Ketika Anda memulai pagi Anda dengan gula darah yang stabil, segalanya bekerja lebih baik. Suasana hati, memori, bahkan metabolisme Anda. Dan dengan hanya menghilangkan 1 sendok gula merah itu, Anda memberi tubuh Anda awal yang baik yang bisa berlanjut sepanjang hari. Nomor 2. Pemanis buatan. Pemanis buatan mungkin tampak seperti pilihan cerdas, terutama bagi lansia yang mengawasi gula darah mereka, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Alternatif rendah kalori ini sering ditemukan dalam kemasan kecil berwarna pink atau kuning,
Mungkin menghemat beberapa gram gula dalam jangka pendek, tetapi mereka bisa diam-diam mengacaukannya pada metabolisme, kesehatan usus, dan bahkan fungsi hati seiring waktu. Inilah alasannya. Tubuh Anda mengharapkan rasa manis datang bersama kalori dan energi. Tetapi ketika mendapatkan rasa manis tanpa kalori, seperti dengan sucralose, aspartame, atau saccharin, tubuh menjadi bingung. Ketidaksesuaian ini bisa mengubah respons insulin Anda, meningkatkan keinginan makan di kemudian hari, dan bahkan memperlambat metabolisme Anda. Pada orang dewasa yang lebih tua, di mana sensitivitas hormonal sudah bergeser, gangguan ini bisa membuat lebih sulit untuk menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, dan lebih mudah untuk menambah lemak perut, bahkan ketika Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Lalu ada masalah beban hati. Banyak pemanis buatan diproses oleh hati, dan meskipun mereka tidak langsung menaikkan gula darah, mereka tetap membutuhkan filtrasi. Seiring waktu, terutama jika dikonsumsi setiap hari, mereka bisa menambah stres yang tidak perlu pada hati yang mungkin sudah mengelola obat-obatan, perlambatan terkait usia, atau racun diet lainnya. Hasilnya, hati yang lebih lambat dan lebih lesu, yang bisa menyebabkan kelelahan, pencernaan buruk, dan peningkatan enzim hati, kadang-kadang tanpa gejala sampai sudah parah. Seorang pria bernama Charles, 74 tahun, telah mencampurkan sirup bebas gula dan pemanis ke dalam oatmealnya selama bertahun-tahun. Dia bilang dia menyukai rasanya dan mengira itu ramah untuk diabetes. Tetapi ketika panel hatinya menunjukkan sedikit peningkatan, dokter menyarankan untuk menghilangkan aditif buatan. Dalam beberapa minggu, pencernaannya membaik, dan hasil laboratorium tindak lanjutnya lebih baik. Saya pikir saya membantu diri sendiri, katanya. Ternyata saya hanya memberi hati saya satu pekerjaan lagi untuk dilakukan. Alih-alih pemanis buatan, cobalah menggunakan kayu manis, pala, atau sedikit ekstrak almond. Bahkan sedikit buah asli bisa memuaskan keinginan manis Anda sambil menawarkan vitamin, serat, dan antioksidan. Hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh bubuk buatan laboratorium. Tubuh Anda telah bekerja keras untuk Anda selama puluhan tahun. Ia pantas mendapatkan nutrisi asli, bukan sinyal buatan. Karena ketika Anda memberi tubuh bahan bakar yang bersih, ia tidak hanya bekerja lebih baik, tetapi juga terasa lebih baik. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Nomor 3, buah kering. Buah kering mungkin tampak seperti tambahan yang tidak berbahaya, bahkan sehat, untuk oatmeal Anda. Lagi pula, itu berasal dari buah asli. Tetapi ketika buah dikeringkan, kandungan airnya hilang dan gula menjadi sangat terkonsentrasi, seringkali mengubah segenggam kismis atau cranberry kering menjadi setara gula dengan permen tanpa Anda sadari. Ini menjadi sangat berbahaya bagi orang dewasa yang lebih tua, karena gula dalam buah kering sebagian besar adalah fruktosa, yang harus diproses hampir sepenuhnya oleh hati. Berbeda dengan glukosa, yang bisa digunakan langsung oleh otot dan otak Anda, fruktosa dikirim langsung ke hati di mana ia bisa diubah menjadi lemak. Ini berkontribusi pada penyakit hati berlemak, kondisi yang semakin umum pada orang di atas 60 tahun, bahkan mereka yang tidak minum alkohol sama sekali. Lihatlah lebih dekat buah-buah kering itu. Beberapa sendok makan cranberry kering, misalnya, bisa mengandung lebih dari 20 gram gula tambahan, sering dicampur dengan sirup selama pemrosesan untuk menjaga mereka tetap lembut dan manis. Bahkan buah kering tanpa gula seperti kurma atau kismis tetap memberikan dosis gula alami yang besar dalam paket yang sangat kecil. Anda mungkin berpikir Anda menambahkan topping yang sehat, tetapi hati Anda diam-diam mengerang dengan setiap sendok. Saya kenal seorang pria bernama Gerald, 69 tahun, yang makan oatmeal dengan segenggam aprikot kering setiap pagi. Dia pikir itu cara cerdas untuk meningkatkan serat, tetapi dia selalu merasa kembung setelah sarapan dan tidak bisa memahami mengapa tekanan darahnya merangkak naik. Begitu dia menghilangkan buah kering dan beralih ke blueberry segar, kembungnya berkurang, dan dokter juga memperhatikan perbedaannya. Saya tidak tahu potongan kecil itu bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan, katanya kepada saya. Jika Anda benar-benar menikmati buah dalam oatmeal Anda, pilihlah yang segar. Beberapa irisan apel, segenggam beri, atau setengah pisang menawarkan rasa manis dengan air, serat,
dan nutrisi yang membantu memperlambat penyerapan gula dan meringankan beban hati. Anda tetap mendapatkan rasa, tetapi dalam bentuk yang bisa ditangani tubuh Anda, terutama di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Ini bukan tentang menyerah pada rasa manis. Ini tentang memilih jenis yang bekerja bersama tubuh Anda, bukan melawannya, karena hati Anda telah bekerja keras untuk Anda sepanjang hidup Anda. Dan pada titik ini, sudah waktunya kita bekerja sedikit lebih cerdas untuk itu juga. Nomor 4. Paket oatmeal beraroma. Bagi banyak orang, terutama mereka yang tinggal sendiri atau mencoba menjaga makanan tetap sederhana, paket oatmeal beraroma kecil itu terasa seperti solusi cepat dan tidak berbahaya. Cukup sobek, tuang, dan aduk. Mereka menjanjikan kesehatan, kenyamanan, dan kenyamanan dalam satu. Tetapi di balik label ramah itu seringkali tersembunyi kombinasi aditif, natrium berlebihan, dan perasa sintetis yang bisa diam-diam merusak kesehatan Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Mari kita mulai dengan natrium. Banyak paket oatmeal beraroma mengandung antara 200 hingga 300 mg natrium per porsi, kadang-kadang lebih jika Anda menambahkan susu atau memasaknya dengan mentega asin. Itu mungkin tidak terdengar banyak, tetapi ketika Anda menambahkannya ke natrium dalam roti, sup kalengan, atau camilan sepanjang hari, itu cepat bertambah. Dan bagi lansia yang menghadapi tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau penurunan fungsi ginjal, jumlah yang tampaknya kecil ini bisa diam-diam mendorong sistem Anda melewati batas aman. Lalu ada masalah rasa. Sebagian besar oatmeal beraroma tidak mendapatkan rasa maple atau apel kayu manis dari bahan asli. Sebaliknya, mereka mengandalkan perasa buatan, pemanis, stabilisator, dan pewarna untuk meniru makanan asli. Bahan kimia sintetis ini tidak menyehatkan tubuh. Mereka meminta hati dan ginjal Anda untuk melakukan penyaringan ekstra. Dan untuk sistem yang sudah menua yang telah mengelola bertahun-tahun pengobatan atau peradangan, beban tambahan itu lebih penting dari sebelumnya. Seorang wanita bernama Carol, 73 tahun, memberitahu saya bahwa dia telah makan paket oatmeal beraroma selama bertahun-tahun, kadang-kadang 2 kali sehari. Itu mudah dan terasa seperti pilihan sehat, katanya. Tapi dia selalu merasa kembung setelahnya dan akhir-akhir ini memperhatikan tangannya lebih bengkak. Ketika dia beralih ke oat polos dengan kayu manis dan irisan apel sendiri, kembungnya berkurang dan pembacaan tekanan darah paginya membaik. Saya tidak pernah berpikir paket kecil itu bisa melakukan semua itu, katanya kepada saya. Kenyataannya, sebagian besar klaim kesehatan pada paket ini hanyalah pemasaran yang baik. Biji-bijian sehat dan rendah lemak mungkin terdengar meyakinkan, tetapi mereka tidak menyebutkan pengawet, pengental kimia, atau dampak dari 9 bahan tambahan yang tidak bisa Anda ucapkan. Jika Anda ingin kesehatan nyata dari oatmeal Anda, tetaplah dengan oat gulung atau potong baja polos. Tambahkan buah, kacang, atau rempah-rempah Anda sendiri. Ini hanya membutuhkan beberapa menit ekstra, dan tubuh Anda akan berterima kasih setiap saat. Nomor 5. Krim non-susu. Krim non-susu mungkin tampak seperti cara yang tidak berbahaya untuk membuat oatmeal Anda lebih lembut, terutama jika Anda tidak toleran terhadap laktosa atau mengurangi susu, tetapi kenyataannya banyak dari krim ini penuh dengan bahan yang bisa diam-diam melukai jantung, hati, dan metabolisme Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Sebagian besar krim non-susu bubuk atau cair dibuat dengan minyak terhidrogenasi atau sebagian terhidrogenasi, yang merupakan sumber lemak trans. Lemak ini diketahui meningkatkan kolesterol LDL Anda, jenis yang buruk, dan menurunkan HDL, yang baik. Itu adalah kombinasi berbahaya bagi siapa saja, tetapi terutama untuk lansia yang sudah mengelola risiko kardiovaskular. Bahkan produk yang diberi label bebas lemak trans mungkin masih mengandung jumlah kecil jika porsinya cukup kecil, dan jumlah kecil itu bisa menumpuk seiring waktu. Lalu ada pengental, pengemulsi, dan perasa buatan. Senyawa ini tidak menyehatkan tubuh Anda. Mereka ada di sana untuk meniru kelembutan dan rasa susu atau krim tanpa benar-benar menawarkan nutrisi alami apapun. Mereka memaksa hati dan ginjal Anda bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Dan seiring waktu, terutama dengan penggunaan rutin, mereka bisa berkontribusi pada peradangan kronis, pemicu yang diketahui untuk penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan penurunan kognitif. Saya pernah bertemu dengan seorang pria bernama Frank, 75 tahun, yang biasa mencampur krim bubuk ke dalam segalanya, kopi, oatmeal, bahkan supnya.
Dia menyukai rasanya dan tidak ingin membeli banyak produk. Tetapi seiring waktu dia mulai mengalami masalah pencernaan dan kolesterol yang lebih tinggi. Dokternya akhirnya memintanya untuk berhenti menggunakan krim sama sekali. Dalam 2 bulan, hasil laboratorium Frank membaik, begitu juga dengan perutnya. Saya pikir itu hanya bubuk, katanya. Tidak menyadari itu mengacaukannya segalanya. Masalahnya adalah krim non-susu dipasarkan sebagai ringan, nyaman, dan bebas kolesterol. Tetapi kerusakan yang mereka lakukan tidak langsung terlihat. Ini lambat, diam, dan sering diabaikan sampai gejala nyata mulai muncul. Jika Anda ingin kelembutan dalam oatmeal Anda, cobalah susu almond tanpa pemanis, susu oat, atau sedikit krim susu organik jika Anda bisa mentolerirnya. Bahkan 1 sendok yogurt polos bisa berhasil. Pilihan ini menawarkan tekstur yang bersih dengan nutrisi nyata, tanpa membebani tubuh Anda dengan sampah sintetis. Karena apa yang Anda campurkan ke dalam oatmeal Anda penting, terutama ketika tubuh Anda telah menghabiskan puluhan tahun merawat Anda, sekarang adalah waktu untuk membalas budi dengan pilihan yang lebih bersih. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Nomor 6. Granola yang dibeli di toko. Granola sering membawa reputasi sebagai makanan sehat. Kedengarannya alami, sehat, mungkin bahkan ramah jantung. Tetapi yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa sebagian besar granola yang dibeli di toko penuh dengan gula tambahan, minyak, dan kadang-kadang bahkan pengawet yang bisa mengubah mangkuk oatmeal Anda yang bermaksud baik menjadi ranjau metabolik. Salah satu masalah terbesar dengan granola adalah cara pemrosesannya. Untuk mendapatkan kerenyahan emas dan tekstur tahan lama di rak, produsen sering memanggang oat dalam sirup gula atau minyak, biasanya minyak canola, kedelai, atau kelapa sawit. Minyak ini mungkin diolah atau bahkan sebagian terhidrogenasi, dan mereka bisa diam-diam mempromosikan peradangan, terutama ketika dikonsumsi secara rutin. Peradangan itu seiring waktu berkontribusi pada sendi yang kaku, kelelahan, dan risiko masalah jantung yang lebih tinggi. Bahkan granola yang disebut rendah gula sering mengandung bahan seperti madu, sirup beras merah, atau jus tebu yang diuapkan. Mereka terdengar lebih alami, tetapi efeknya pada tubuh Anda sama. Lonjakan gula darah, stres insulin, dan keinginan untuk lebih. Ini sangat penting bagi lansia yang mungkin sudah mengelola pradiabetes, penurunan energi, atau lemak perut berlebih, yang semuanya diperburuk oleh serangan gula yang sering. Ada juga masalah ukuran porsi. Sebagian besar label nutrisi granola menunjukkan ukuran porsi hanya beberapa sendok makan. Tetapi kebanyakan orang menuang jauh lebih banyak dari itu, tidak menyadari bahwa mereka menambahkan ratusan kalori tersembunyi, puluhan gram karbohidrat, dan lemak yang tidak ada dalam rencana. Saya pernah berbicara dengan seorang wanita bernama Ellen, 71 tahun, yang selalu menambahkan granola ke oatmealnya untuk kerenyahan. Tetapi begitu dia menyadari bahwa dia menambahkan lebih banyak gula dan lemak daripada seluruh kue coklat chip, dia menukarnya dengan kenari cincang. Dan dalam beberapa minggu, pembacaan gula darahnya terlihat lebih baik, dan kemerosotan sore harinya hilang. Jika Anda benar-benar ingin kerenyahan dalam oatmeal Anda, ada pilihan yang lebih baik. Cobalah biji panggang polos, kelapa parut tanpa pemanis, atau kacang mentah seperti almond atau pecan. Ini menawarkan serat nyata, lemak sehat, dan nutrisi tanpa sirup, minyak, dan aditif yang tidak perlu. Ingat, oatmeal dimaksudkan untuk membantu Anda. Ini seharusnya menjadi awal yang stabil dan menenangkan untuk hari Anda, bukan jebakan yang penuh dengan gula dan lemak tersembunyi. Dan ketika Anda tahu apa yang harus dicari pada daftar bahan, Anda memberi tubuh Anda kejelasan dan dukungan yang pantas diterimanya. 1 suapan pada 1 waktu. Nomor 7. Bubuk protein. Banyak orang dewasa yang lebih tua diberitahu bahwa menambahkan protein ke sarapan bisa membantu dengan energi, kekuatan otot, dan rasa kenyang. Dan itu benar ketika berasal dari sumber utuh yang bersih. Tetapi ketika bubuk protein diaduk ke dalam oatmeal Anda setiap pagi, terutama jenis yang salah, mereka bisa memperkenalkan bahan tersembunyi dan ketegangan yang tidak perlu bagi tubuh Anda. Inilah yang kebanyakan orang tidak lihat. Banyak bubuk protein komersial mengandung pemanis buatan, bahan pengental, pengawet,
dan perasa sintetis. Ini adalah hal-hal yang harus disaring oleh ginjal dan hati Anda. Dan jika Anda berusia di atas 60 tahun, organ-organ itu sudah memproses paparan selama puluhan tahun terhadap aditif makanan, obat-obatan, dan racun lingkungan. Menambahkan 1 sendok bubuk olahan setiap hari bisa diam-diam menumpuk stres di tempat yang paling tidak Anda butuhkan. Ada juga masalah kuantitas. Tubuh yang menua tidak memproses protein berlebih seefisien dulu. Apa yang tidak digunakan untuk perbaikan jaringan atau energi dipecah dan disaring melalui ginjal. Bagi seseorang yang sudah menghadapi penurunan fungsi ginjal, yang umum terjadi seiring bertambahnya usia, bahkan tanpa penyakit ginjal, beban protein tambahan ini bisa perlahan memperburuk penurunan itu. Dan gejalanya, kelelahan, nafsu makan buruk, retensi cairan, sering tidak diperhatikan sampai sudah lanjut. Seorang pria bernama Dennis, 78 tahun, biasa mencampurkan bubuk protein ke dalam oatmealnya setiap pagi karena sebuah artikel kebugaran mengatakan itu akan membantu menjaga otot. Tapi dia juga sedang mengonsumsi obat tekanan darah, dan hasil laboratorium ginjalnya mulai merangkak naik. Ketika dokternya melacak penyebabnya, mereka menemukan penumpukan protein yang tidak perlu dalam makanannya, terutama dari bubuk berkualitas rendah. Setelah Dennis beralih ke sumber makanan nyata, seperti telur atau kacang di kemudian hari, angkanya stabil. Saya tidak menyadari saya berlebihan, katanya. Saya pikir lebih banyak lebih baik. Jika Anda benar-benar membutuhkan dorongan protein di pagi hari, carilah pilihan berbasis makanan. 1 sendok yogurt Yunani polos, sebutir telur di samping, atau segenggam kacang menawarkan protein seperti yang diharapkan tubuh Anda, seimbang secara alami dengan nutrisi lain tanpa beban sintetis tersembunyi. Pada tahap hidup ini bukan hanya tentang menambahkan lebih banyak. Ini tentang menambahkan apa yang penting dan menghilangkan apa yang diam-diam menyebabkan kerusakan. Tubuh Anda masih merespons. Itu masih sembuh. Itu hanya meminta kita memperlakukannya dengan kejelasan dan rasa hormat yang telah diperolehnya. Dan ketika menyangkut oatmeal Anda, itu berarti memilih bahan yang bekerja dengan sistem Anda, bukan melawannya. Pikiran akhir. Mangkuk oatmeal pagi Anda mungkin tampak seperti kebiasaan sederhana dan sehat, tetapi apa yang Anda campurkan ke dalamnya bisa membuat semua perbedaan antara merasa lebih baik atau tanpa sadar merusak kesehatan Anda. Masing-masing dari 7 makanan yang telah kami bahas hari ini, gula merah, pemanis buatan, buah kering, paket beraroma, krim non-susu, granola yang dibeli di toko, dan bubuk protein, membawa risiko diam-diam, terutama bagi kita yang berusia 60-an, 70-an, atau 80-an. Yang paling penting bukan hanya mengetahui apa yang harus dihindari. Ini memahami mengapa. Karena ketika Anda memahami bagaimana tubuh Anda yang menua merespons berbeda terhadap gula, aditif, dan bahan-bahan penuh kimia, Anda mulai melihat bagaimana keputusan harian terkecil sekalipun berdampak luas. Mereka memengaruhi energi, pencernaan, tekanan darah, dan bahkan suasana hati Anda. Dan kabar baiknya adalah, Anda bisa mengubah itu hanya dengan beberapa penyesuaian penuh perhatian. Kenyataannya, Anda tidak perlu membuat oatmeal Anda mewah. Anda tidak perlu paket, bubuk, atau trik manis. Anda hanya perlu bahan nyata yang mencintai tubuh Anda kembali, seperti kayu manis, buah segar, kacang, atau susu bersih. Ini adalah pilihan yang menawarkan dukungan, bukan ketegangan, ketenangan, bukan kekacauan. Dan ketika Anda memulai hari Anda dengan cara yang menghormati tubuh Anda, seluruh hari Anda mengalir berbeda. Jadi, luangkan waktu sejenak dan renungkan. Mana dari 7 ini yang Anda gunakan? Dan mana yang siap Anda lepaskan? Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa itu membantu, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap bisa bertemu dengan Anda di video berikutnya.